Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saluran Maduret dalam program Penting Nggak Penting. Kita akan ngobrolin hal-hal yang sifatnya cuma penting nggak penting kan. Bersama teman saya Ustadz Faiz. Katina apa kabar? Alhamdulillah. Saya. Ustadz Faiz ini adalah, tapi bukan teman seangkatan katanya gitu. Bukan, Ustadz Faiz ini adalah teman saya ketika mondok di Pondok Pesantren Sidogiri dan sekarang sudah sama-sama alumni. Aktivitas sekarang apa, Tat? Untuk aktivitas nih Kak, karena bulan Maulid masih libur panjang sabang aktivitas kayak nih Berarti bulan Maulid sebulan full kita? Sebulan full libur. Sebulan full. Nikah hampir hampir keseluruhan. Maksudnya aktivitas masyarakat rata-rata nih mesti banyak stok bahkan dari semua, karena gula acara gula gula pribadi pedagang sayur keliling. Untuk bulan Maulid nikah gula, bahkan kalau gula mulu banyak cakanca selain libur misalnya karena apa, pembeli tidak terlalu banyak sana. Mana bulan Maulid? Bulan Maulid beda dengan hari-hari yang lain. Berarti bulan Maulid selakar hampir aktivitas modelnya katinika mesti libur karena undangan full. Tak mesti harus undangan. Kenapa? Bisa libur. Kendalanya situng pembeli kurang sana. Bahkan ketika mau hari H, karena di bulan Maulid itu bulan Maulid kan per desa beda-beda. Ada yang hanya di bulan Maulid tanggal 12-nya saja, ada yang selama bulan Maulid. Seluruh bulan Maulid ya. Di daerah sampean Tat? Itu semua dari bulan, bahkan kalau di daerah saya di tempat jualan saya itu mulai dari bulan Safar sampai bulan Rabiul Tsani. Rabiul Tsani itu 1 bulan apa cuma sampai pertengahan kan? Sampai pertengahan. Sampai pertengahan baru selesai. Karena setiap orang ya kan? Iya. Mengadakan setiap rumah. Iya, setiap rumah. 1 bulan. Berarti perkiraan dalam 1 hari ada berapa undangan pelaksanaan Maulid? Paling tidak itu dalam seharinya ada 2, 3, bahkan kalau di hari-hari tertentu sampai 5, ada yang sampai 9. 5 rumah? 5 rumah. Sampai 9 rumah? Iya. Berarti pindah-pindah? Pindah-pindah. Luar biasa nanti. Luar biasa. Itu bahkan pernah ada keluhan dari dari pedagang terang bulan. Terang bulan. Saya pernah beli, terus tanya-tanya, katanya kalau di bulan Maulid saya nggak bisa jualan Mas, mending nggak jualan. Betul. Atau kalau mau jualan ya stoknya sedikit aja. Betul. Soalnya pasti banyak yang dibawa pulang Mas. Iya betul. Soalnya baru nyampe ke tempat jualan itu orang-orang sudah bawa berkat. Ya. Jadi teman saya ini Ustadz Faiz ini setiap harinya juga bekerja sebagai seorang penjual sayur keliling. Ya betul. Itu gimana ceritanya Tat sampai masuk berjualan ke ranah itu Tat? Awalnya sih kan saya itu sebelum menikah itu saya kerja di salah satu toko. Iya. Setelah nikah saya nggak boleh kerja karena istri saya sudah ada di dalam, jadi tidak boleh satu atap. Iya. Berarti di toko itu istri sampean ada di sana, juga sampean ada. Ya. Berarti salah satunya harus mundur. Salah satunya ada yang keluar ya. Jadi terpaksa saya yang mengalah. Aturan toko itu. Berarti kalau istri sampai sekarang masih di toko. Ya. Akhirnya kenapa punya pikiran untuk jual sayur itu Kak? Kalau soal itu
Sebenarnya waktu saya masih aktif di toko itu saya pernah di sebuah jalan itu, di sebuah desa itu ada intinya orang yang jauh dari pasar. Oh iya iya iya, Jauh dari kawasannya pasar, jauh iya. dari pasar. Nah, tempatnya jauh dari pasar. Setiap pagi jam 6 saya lewat itu pasti banyak sudah banyak orang yang menunggu. Akhirnya ketika pedagang itu sudah sampai di tempatnya itu langsung dikerumuni. Dan langsung habis Langsung mungkin ya? habis. Jadi saya setelah nikah itu saya nganggur 3 bulan. Itu saya nggak punya pekerjaan. Kok saya alhamdulillah punya inisiatif seperti itu. Akhirnya saya ngobrol dengan orang tua itu, orang tua setuju. Akhirnya nggak cuma di situ saja, langsung ke guru saya. Seperti itu. Ternyata guru saya juga setuju. Cuma saran guru saya jangan langsung berangkat, biar saya yang menentukan ininya gitu, hari-harinya. Oh iya 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 iya. Biasa kan adatnya orang Madura seperti itu. Jadi itu memang bermula dari hal-hal seperti itu ya. Kalau aslinya jenengan kan sudah punya pekerjaan ya, tapi karena harus keluar, akhirnya melihat kejadian itu. Berarti di kawasan ini di rumah jenengan sendiri berarti ya? Iya. Itu kawasannya masih jauh Jauh. dari pasar ya, dari keramaian. Dari keramaian jauh. Karena memang pelosok ya. Pelosok. Terus jenengan nikah di tempat atau di kawasan yang akses untuk hal-hal seperti itu mudah. Alhamdulillah mudah. Nah, jadi akhirnya sampean bawa gitu. Bawa ke sana ya. Berarti dalam setiap hari sampean pulang. Pulang pergi. Pulang iya, berangkat pagi. Berangkat pagi jam setengah 7. Nah, terus? Pulangnya nanti ya tergantung kadang jam 12, tapi setelah itu masih ada kegiatan. Kegiatan di rumah asalnya sampean. Iya, di rumah asal. Setelah itu. Apa kegiatannya? Kegiatannya itu mengajar. Oh, jadi enak ya. Alhamdulillah. Berangkat bekerja di pagi harinya, setelah duhur ngajar. duhur ngajar. Berarti pulangnya pukul 5. Pulangnya ya kadang pukul 5, kadang nggak mesti kata Itu di madrasah dulu jenengan belajar di sana. Iya, iya, iya. Dalam seminggu berapa hari, Tat? Kalau aktifnya? sekarang itu aktifnya ya full, cuma liburnya hari Jumat sama hari Rabu. Ini yang nggak bisa. Kalau sudah alumni pesantren, kita mau nggak ngajar itu nggak bisa ya, Tat? Ya karena dulu waktu saya mau boyong dari pondok pesantren tuh Kiai mewanti-wanti untuk belajar, untuk mengajar. Seperti itu. Jangan menunggu ada murid, bahkan istri saja nggak apa-apa. Oh. Istri atau anak nggak apa-apa. Gitu. Jangan nunggu ada murid, ini ada ini. Berarti tidak harus ada madrasah, ya ada murid. Dimulai dari istri. Gitu. Dimulai dari intinya istri. mengajar gitu. Mengajar intinya. Jadi memang saya lihat itu semua alumni dalam segala jenis pekerjaan memang inti dari saya jadi alumni ini saya harus ngajar. Harus gitu. mengajar memang ya. Karena apa itu? Karena intinya itu apa gunanya mondok kan seperti itu kalau nggak mau dikembangkan seperti itu. Iya benar. Oh jadi enak tadi ya. Maksudnya tiap pagi gitu loh. Tiap hari. Tiap hari. Jenengan berangkat paginya untuk mencari nafkah, habis duhurnya dalam rangka pengabdian. Ya karena itu di doa itu sudah ada fiddini wad dunya wal akhirah. Masya Allah, luar biasa. Berarti sore pulang ke istri. Ya. Itu ke rumah mertua? Iya. Oh ya, pulang ke rumah mertua. Tapi pagi-paginya bisa ketemu sama. Ini kira-kira lakunya sampai pukul berapa jam, Tat? Harus sampai habis? Kalau hari-hari biasa? Hari-hari biasa ya sekitar jam 12, kadang jam setengah 1. Itu gitu. sampai habis, Tat? Alhamdulillah habis. Intinya itu kalau sepengalaman saya, kalau sudah waktunya ngajar, itu cepat habisnya. Oh gitu kan? Nggak tahu, pokoknya nggak tahu saya. Kalau sudah waktunya ngajar itu cepat habisnya. Berarti sebelum itu masih sedikit. Iya. Kalau waktunya libur itu waktu ngulur. Oh iya. Kadang sampai jam 2, sampai jam 3 kadang itu. Itu terus muter tak sampai, Tat? Iya. Terus muter apa maksudnya apa ada tempat mangkalnya di sini? Keliling tetap. Memang keliling ya. Keliling. Tapi sudah banyak pelanggannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi
memang jadi alumni itu tidak harus jadi alumni pesantren, tidak harus cari hal-hal yang wow gitu tadi. Iya. Bisa apa saja. Yang penting intinya kan pekerjaan yang halal, barokah gitu. Tapi secara penghasilan kalau dibanding dengan sebelumnya ketika masih kerja di toko itu. Kalau soal penghasilan ya beda jauh. Soalnya kan enaknya kalau kerja sendiri itu Jandeng Madura itu tanding goreng. Oh, karena memang sampean sendiri bosnya ya. Ah ya. Bisa jadi bos, bisa jadi manajer semuanya. Dan oh ya Beda beda jauh. jauh ya dari segi penghasilan. Tapi tetap bisa nikmat ya karena memang tidak ditekan. Iya. Tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan dari siapa. Oh itu ngajarnya di kelas berapa aja, Tat? Kalau ngajarnya itu untuk saat ini masih di kelas sanawiyah. Kelas Nawiyah. Oh ada berapa tingkatan di tempat ini? Ada 2 tingkatan, tingkat ibtidaiyah, tingkat sanawiyah. Tingkat Sanawiyah. Oh ini nikmatnya ya, Tat. Masih bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Masih sambil- Itu dalam sekali berangkat bawa dagangan itu sekitar biaya sampai berapa kan? Tergantung kebutuhan sebenarnya itu. Kadang habisnya itu kisaran 700, 600 sampai Modal 900. Ya. Oh sampai modal 900 Tat? Ya bahkan sampai 1 juta. Tapi itu habis. Alhamdulillah. Bisa habis dalam sehari. Iya. Oh. Intinya tergantung hari ramai dan tidak. Karena juga di sana jauh ya Tat. Iya. Akses untuk ke pasar tradisional Iya. itu jauh. Jadi memang sangat dibutuhkan ya. Dibutuhkan. Juga kan kalau di rumah itu ada musim-musiman. Musim-musiman. Ya kan seperti ada musim tembakau. Oh ya. Musim padi. Ah. Itu biasanya kan orang itu daripada ke pasar kan ki molor bek toh. Mending yang sudah dianterin ke rumahnya kan gitu. Lebih enak Lebih ya. enak. Toh harga juga tidak beda jauh. Harga juga tidak beda Terus jauh. tidak menguras tidak molor waktu, tidak menguras tenaga. Tidak menguras tenaga. Iya betul. Oh itu memang jenengan memang berangkat dari rumah mertua itu ya Tat. Iya. Terus kemudian menuju ke rumah sendiri. Karena rumah sendiri kebetulan di daerah yang jauh dari keramaian itu. Terus kegiatan selain itu Tat, itu kan sudah kegiatan cari nafkah. Kalau kegiatan di luar itu ada? Selain itu ya tidak ada setelah kerja keliling, setelah itu baru ngajar, baru istirahat di rumah sebentar, pulang ke rumah. Ke rumah mertua itu. Ke rumah mertua. Terus kemudian sampai malam istirahat. Kecuali mungkin ada kegiatan-kegiatan alumni ya. Iya, kecuali. Kalau sudah ada kegiatan alumni, jangankan cuma capek sehari, bahkan kalau capek 2 hari, bahkan 1 minggu pun itu tetap harus hadir. Ya. Kenapa? Apa motivasinya Tat? Karena ya intinya kembali ke jualan lagi. Gimana itu? Setiap ada kegiatan alumni itu saya rasakan itu kalau besoknya jualan itu jangankan jualan yang barang yang sudah laku, jualan yang barang yang belum laku itu insya Allah laku besok. Ketika malamnya hadir Ada di kegiatan itu. Oh itu sampai rasakan gitu? Iya sudah, bahkan karena saya sudah berapa tahun itu. Kalau sudah ada kegiatan sebisa saya pasti hadir itu. Iya. Karena mengingat itu. Ya selain barokah dari guru kan seperti itu. Karena ada sesuatu yang yang membuat kita termotivasi. Iya. Berarti memang selalu hadir di kegiatan alumni ya, Tat? Betul. Kecuali nggak ada pemberitahuan atau saya lupa gitu ya. Di beberapa keadaan jenengan kan sebagai alumni pesantren, kemudian hidup di tanah orang, hidup bukan di kampung sendiri. Itu gimana Tat menjalani Tat? Ya, kan tentu dengan adat yang berbeda. Pasti berbeda. Karena namanya sudah keluar ya pasti beda. Baik itu dari adat maupun dari semuanya pokoknya beda.
Iya. Karena di sana itu apa ya? Ya intinya bukan adat Madura. Bukan adat Madura, adat Canreng Madura, ada Cebeh. Oh iya. Jadi tak pati ramah benoreng sana. Oh, dengan tetangga. Ya. Kan pastinya sampean kaget tak? Kalau awalnya sih iya. Saya sapa orang-orang itu biasa-biasa saja. Beda kalau dengan orang yang Madura. Kalau disapa itu ya gitu sudah. Iya, iya. Artinya itu kalau orang Madura disapa gitu itu gembira. Padahal itu di Madura juga. Di Madura juga ya. Tapi kawasannya sudah agak kota. Kota ya. Sudah padat, sudah sibuk dengan aktivitas sendiri. Kita sendiri ya. Sudah malas melihat orang lain. Betul. Tapi sekarang sudah bisa beradaptasi. Alhamdulillah sekarang itu sudah bisa beradaptasi karena sudah mau mencapai 3 tahun. Sudah ada. Itu dengan cara sampean juga cuek apa gimana? Ya kadang kalau yang memang orangnya itu cuek ya tak cuekin juga. Kalau orangnya yang ramah ya tak ramain juga gitu. Jadi tergantung orangnya juga yang mau disapa. Tapi secara garis besar mendukung ya, soalnya kan jiwa santri itu mesti paling tidak ya ada ngajinya di langgar-langgar atau ada madrasah. Kan paling tidak ke sana kan. Iya, iya, iya. Itu mendukung kan di kampung. Kalau di sana alhamdulillah juga kan rumah saya itu di pinggirnya masjid. Oh, pas di pinggir masjid. Pas di belakangnya masjid ya. Jadi enak ya. Enak alhamdulillah. Mondoknya dulu berapa tahun, Tad? Mondoknya itu sekitar 3 tahun. 3 tahun itu di tingkat apa? Di tingkat sanawiyah. Sanawiyah. Sama tugasnya? Tugasnya 2 tahun. Oh, berarti terhitung 5 tahun. Terhitung 5 tahun. Terhitung 5 tahun sama tugas wajib dan tugas tatawu. Oh, dalam jangka 3 tahun sudah bisa mengambil banyak pelajaran ya kan? Soalnya ada yang sampai 6 tahun belum bisa mengambil pelajaran. Sebenarnya kalau seperti itu tergantung anaknya juga. Kalau saya itu sebenarnya bukan mondok, istilahnya pindah tidur. Oh kok gitu lah, Iya. Jangan merendah. Antum ini merendah antum ini. Ya awalnya itu kan masuk ke sana sanawiyah, tes melalui tes itu. Tes kelas 2 sanawiyah nggak lulus, alhamdulillah diterima di kelas 1. Terus waktu itu pertengahan tahun sakit. Sampai lumpuh 2 bulan lumpuh. Sakit apa itu? Tipes. Ya, biasa kan sakitnya anak pondok kan. Tapi sampai bisa menyebabkan lumpuh. Iya, lumpuh. Karena mulai dari sebelum mondok memang sudah sakit-sakitan. Oh, iya. Faktornya itu mungkin terlalu banyak pikiran karena awal mondok itu masih belum kerasan. Terus ditambah beban pikiran, pelajaran juga. Waduh, amburadul wes. Mau kembalian ke pondok waktu masih ada liburan Maulid dulu. Kembali ke pondok itu dapat 1 minggu saya sudah sakit tepar wes. Jadi yang nggak ngikuti semester 2. Oh, berarti sampai pertengahan tahun? Ya, sampai pertengahan tahun. Pokok saya pulang itu sekitar 3 bulan. Karena yang lumpuh itu saya sudah 2 bulan. Lumpuh 2 bulan, terus kemudian masih proses penyembuhan. Tapi alhamdulillah masih ditakdir bisa naik kelas. Alhamdulillah karena waktu itu targetnya itu di IMDA pertama sama IMDA terakhir. Oh, kan ada 3 kali ujian. Ya, 3 kali ujian. Oh, IMDA pertama nilai bagus. IMDA kedua tidak ikut. Tidak ikut, IMDA ketiga. Penentuan. Dan akhirnya alhamdulillah bisa melewati masa-masa itu ya. Apa yang paling berkesan selama mondok? Pokoknya selama mondok itu saya hampir mati, wis. Hampir mati gimana? Iya kan. Ya itu. Orang tua saya nggak tahu kalau saya dibawa pulang pakai ambulan itu kan. Identiknya kalau pakai ambulan itu sudah mati, ya, sudah meninggal itu. Saya dibawa dari pondok itu dibawa. Yang sakit tipes itu? Iya, dibawa. Karena saya nggak bisa duduk itu. Nggak bisa duduk, lumpuh sudah. Saya cuma bisa berbaring. Tapi ketika di pondok itu ada di balai kesehatan? Ada di balai kesehatan itu perkiraan 3 hari. Ya,
sekitar 3 hari itu, kurang lebih sekitar 3 hari. Cuma karena saya badan itu terlalu tidak memungkinkan. Iya. Akhirnya dicek kesehatan, positif itu sampai tipesnya itu tingkat 400-an kalau nggak salah. Ya, Sampai menyebabkan lumpuh. sampai itu. menyebabkan lumpuh. Akhirnya dibawa pulang pakai Di- ambulan. Dibawa pulang pakai ambulan itu. Dan dirujuk ke rumah sakit Pamekasan. Ya. Waktu itu ada 3 anak yang pulang ikut ambulan itu. Ada 1 anak Surabaya, 2 saya, dan yang ketiga di Pamekasan. Cuma yang paling parah saya waktu itu. Karena yang lain masih bisa jalan, masih bisa duduk. Saya nggak bisa, sudah tempar itu. Itu pertaruhan hidup dan mati ya. Ah, betul. Bahkan di rumah sakit yang ada di Pamekasan itu sekitar 9 hari. Saya sekitar 9 hari itu Ngamar di sana. ngamar di sana. Terus kemudian dibawa boleh pulang. Boleh bukan boleh pulang sebenarnya, dipaksa karena pulang paksa. Karena tidak ada perkembangan. Oh. Tidak ada perkembangan. Sudah sampai ke titik Iya. itu berarti. Kan? Saya yang nggak makan nasi itu kurang lebih 1,5 bulan. Berarti selama itu cuma Infus, Infus. bubur, tajin dan Madura. Jadi tak tahu rasa nasi 1,5 bulan. Berarti cuma rawat jalan ada di rumah ya, Pak? Dirawat jalan sambil dikasih itu ramuan Madura, Madura itu. Kemudian bisa cocok sembuh itu sama apa, Tan? Apa memang dari obat-obatan dari dokter atau ramuan-ramuan? Nggak tahu juga saya kalau seperti itu. Karena Kalau sudah gak ingat, lupa. Ya entah ramuan dari ala Madura, entah dari dokter, sudah campur aduk itu sudah. Dan juga dilatih bergerak juga sama orang tua itu. Karena di pondok itu saya kalau biasanya masuk ke kelas itu paling nggak sakit itu 3 hari. Dalam 1 minggu itu paling nggak sakit 3 hari. Oh, mesti ada sakit. Pasti selama kelas 1 itu, kelas 1 Sanawi itu saya banyak yang nggak masuk karena sakit itu. Oh, dan itu sama tipe semua. Iya. Karena ya itu kendalanya, karena 1 masih belum kerasan, 2 terlalu banyak beban pikiran. Beban pikirannya mungkin pelajaran. Ya. Karena belum beradaptasi dari makna Madura ke makna Jawa. Oh iya betul. Itu juga salah satu yang mempengaruhi. problem itu. Ya. Kita di Madura terbiasa memakai makna Madura. berbahasa Madura. Ketika mondok di luar Madura harus beralih dan membiasakan diri memakai makna Jawa. Akhirnya harus pusing banyak hal ya. Iya. Berapa bulan yang mau beradaptasi itu. Cuma saya sudah banyak buku kitab pedoman yang dari Madura itu. Berarti maknanya tinggal mencocokkan. Berarti kalau yang makna dari Madura ini berarti itu. Pengertiannya dari situ. Andai kan tidak punya kitab dari Madura, ya nggak bisa. Akhirnya memang harus lebih banyak mengasah sendiri ya. Betul ya. Karena kalau fokus cuma di kelas ya nggak bisa. Dan itu sampai sekarang penyakitnya bagaimana, Tar? Sudah lepas, alhamdulillah. Alhamdulillah Sudah tidak kambuh lagi. sudah nggak kambuh lagi. Sebenarnya di kelas 3 Sanawiyah itu masih juga parah juga sakitnya. Oh. Yang nggak merasakan sakit itu sakit cuma ringan-ringan di kelas 2. Di kelas 2 Sanawiyah. Pas masa kelas 2 Ya, pas masa kelas 2. Kalau di masa kelas 3 itu juga masa-masa kritis juga. Karena juga sempat dibawa ambulan juga. Cuma nggak sampai ke Madura, dibawa ke Bangil. Oh iya. Bangil. Itu pas mau IMNI. Ujian akhir. Ya. Asar sore-sore seperti ini saya sudah besok mau IMNI. Sore seperti ini tuh saya izin ke orang tua, minta doa restu ke orang tua untuk besok melaksanakan IMNI. Pas waktu itu fun pertama Nahwu. Akhirnya setelah maghrib ada jamaah itu saya nggak bisa bangun lagi. Ya. Sudah nggak bisa bangun lagi, sudah kaku.
nggak bisa bangun lagi. Akhirnya dirujuk, dibawa ke balai yang paling timur. Sama dokternya itu dianjurkan untuk operasi. Tapi saya nggak mau. Soalnya apa? Besok IMNI gitu yang sudah besok mau IMNI. Karena saya kalau operasi jelas nggak lulus saya. Iya, Satu iya, tahun iya. itu saya sekolah dari awal tahun sampai akhir tahun itu kalah dengan operasi itu. Akhirnya harus gagal. Gagal ya. Pikiran saya tuh, iya kalau tahun depan bisa lulus. Kalau nggak lulus kan ngulang lagi. Mending saya tetap tak paksakan untuk belajar. Akhirnya saya IMNI-nya itu untuk hari pertama itu nggak ikut. Oh, pas Karena Fannahu itu. Fannahu itu karena saya dibawa ke Bangil itu. Untuk hari kedua itu saya berangkat dari balai desa itu, balai kesehatan. Ya. Balai kesehatan itu jam 11. Masuknya itu jam 12. Saya berangkatnya sudah jam 11 karena nggak bisa jalan itu sudah bertati-tati waktu itu. Oh, berarti maksa ketika itu maksa. Waktu itu apa itu? Falak, ilmu falak. Ya. Akhirnya saya nggak bisa, kewalahan, saya minta ujian di balai kesehatan. Akhirnya oleh kepala daerah itu direkomendasi, terus sama kepala IMNI, ketua IMNI itu juga direkomendasikan. Akhirnya siap asalkan ada petugas yang mau jaga. Ternyata waktu itu ketepatan yang mau jaga itu pas kepala daerah saya. Berarti mengikuti ujian akhir dalam keadaan sakit. Betul sekali. Terus kemudian di tempat tugas itu enggak sudah enak. Waktu di tempat tugas itu masih sakit-sakitan. Oh masih Iya, ada, masya Oh, Allah. berangkat Berarti tugas berarti memang betul ya tadi kenangan terindah selama di pondok itu masa-masa Masa-masa sakitnya itu ya. Karena itu masa-masa kritis dan alhamdulillah sekarang bisa melewati. Iya. Dan itu menurut saya gitu, karena sudah diambang kita mau menyerah kan. Iya, betul. Diambang kita sudah mau wis lah, enggak usah Don, mondok ya. lah. Betul. Sudah sangat down. Itu kenapa sampai motivasinya masih mau balik? Ya, karena keinginan gimana ya? Sudah apa ya? Sudah tekad yang kuat. Ya, tekad yang kuat. Kemudian orang tua saya sudah seperti ini, sudah banyak mengeluarkan biaya seperti ini, kan kasihan kan gitu. Intinya itu kapan saya mau bunga orang tua kan gitu. Oh iya, ada satu hal yang membuat sampean itu kuat bertahan gitu. Betul. Kan? Ingin membuat orang tua bunga bahagia ya. Sementara bahagianya orang tua dengan sampean mondok. Iya, betul. Iya. Akhirnya sakit pun dilawan. Ya berarti bisa dibilang selama 3 tahun mondok itu sampean dalam keadaan sakit terus kan? Betul. Baru bisa merasakan sudah normal itu ketika alumni kan? Betul sekali. Iya. Bahkan saya luar biasa. sempat mau kembali ke pondok itu setelah tugas 2 tahun itu mau kembali ke pondok. Di tempat tugas itu satu tahun pertama sudah mau sembuh. Sudah mau sembuh. Kemudian tugas kedua kalinya itu sudah agak normal. Tugas di mana itu? Di Malang Selatan ya. Sudah normal. Akhirnya kembali ke pondok itu ganti lagi sakitnya. Iya. Oh bukan tipes? Bukan tipes lagi, tapi keluar darah itu. Keluar dari bawah. Oh, ambeien? Bukan. Oh, Kalau sama dokter itu katanya bukan. Karena sudah saya diperiksa di Malang sudah, di Surabaya sudah. Semua dokter dari Surabaya maupun dari Malang itu nggak menyatakan ambeien. Bahkan sempat dilihat, sempat dilakukan tes medis itu. Ya, tes pup. Nah, itu nggak ada istilahnya kotoran nggak ada istilahnya sakit dalam atau apa. Nggak ada. Cuma darah itu keluarnya nggak stabil. Kalau sudah duduk seperti ini sudah keluar banyak. Bisa keluar darah. Bahkan ya kalau sudah Fadil Haja itu luar biasa. Bukan infeksi atau apa? Bukan infeksi atau apa. Jadi ada tambahan sakit gitu. Ada tambahan sakit ya. Padahal tipesnya masih belum
sembuh total. Iya, waktu itu. Tipesnya itu sembuh total ketika sudah ketika sudah alumni, sudah boyong ya. Bahkan kalau yang keluar darah itu alumni pun masih belum sembuh. Oh, Ya. Sampai sekarang kadang tapi kalau sekarang itu sembuhnya lama. Maksudnya yang mau keluar lagi itu lama, kadang keluarnya itu cuma sedikit. Oh, itu berarti berhubungan sama duduknya, lamanya duduk mungkin terlalu. Enggak enggak, pasti. bukan. Pokoknya kalau penyakit itu mau keluar, saya lemas sudah. Oh, iya. Tanda-tandanya itu. Kalau saya sudah lemas, besoknya kalau sudah BAB itu sudah pasti ada. Kalau masalah tipesnya sudah enak. Alhamdulillah kalau tipes itu saya kalau sekarang itu bahkan kalau nggak mau makan 1 hari itu bisa. Oh iya. Dulu nggak bisa. Dan itu memang dialami ketika mondok, kan? Bukan dari sebelum mondok. Kalau tipesnya itu memang dari Sebelum kecil, mondok. dari kecil. Oh iya. Sejak iya, kecil iya. itu. Cuma parahnya ketika di mondok, pondok. Betul. Kira-kira cukup obrolannya mungkin saja Iya. tentang hal-hal yang menurut saya menarik, Tat. Karena seorang alumni bekerja dalam Sayur keliling. mengantar sayur keliling, kemudian masih sempat-sempatnya atau menyempatkan diri atau memang memaksa diri untuk ikut kegiatan pondok. Iya, betul. Luar biasa. Terima kasih Ustaz Faiz. Iya. Sama-sama.